Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat saudara-saudara yang sudah mendukung channel kami. Alhamdulillah kami bisa berkumpul bertiga. Ada Raden Mas, ada Kang Mulyadi. Tidak lupa saya sapa untuk para subscriber, para pendukung channel kami. Semoga diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Amin. Yang lagi sakit, semoga diangkat penyakitnya, tidak sakit-sakit lagi. Untuk konten kali ini akan membahas apa, Gus? Ya, kita mau melihat keadaan dunia gitu sih. Iya. Dan dunia seperti apa? Mungkin ada penyakit baru atau Rancangan-rancangan iya, dari luar. Iya, betul. Apa yang direncanakan yang dari pihak luar untuk kita itu apa? Salah satu dari Konten apa ya. Kita lihat konten kemarin kok beliau ini tahu banyak soal dunia itu. Mungkin apa ya, Gus? Pengetahuannya atau sekolahnya tinggi atau bagaimana kita tidak tahu. Makanya kita tanyakan aja ke beliau itu juga tahu detail tentang dunia luar. Iya. Mulai dari sebelum virus COVID yang kemarin, ya, itu sudah dirancang betul. sekian tahun, keluar di tahun berapa sampai menyebar. Sampai ada internet yang harus di shutdown itu kapan, beliau sampai tahu begitu ya. Makanya kan kita tanyakan aja ke nanti seperti apa. Ya, konten kami berbincang dengan bangsa goib, bisa dipercaya bisa tidak. Betul. Terus semuanya kembali ke keyakinan saudara-saudara masing. Betul. Ada lagi Gus tambahan, Gus, monggo Gus. Kan nanti hadirkan kodamnya apa gimana? Hadirkan kodamnya ya. Ya, monggo langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta musli waridaka maghfirah. Dengan izin Sang Yang Nurjaya Nirwana, saya hadirkan dari kodam orang bisa masuk di ruang medum ini. Assalamualaikum. 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 Oh, monggo silahkan masuk. Menyesuaikan ruang medium ini hanya yang asli, mulutnya terbuka, bisa bahasa manusia, bahasa Indonesia dengan jelas. Selamat malam. Malam. Ini dengan golongan apa? Dengan bangsa apa? Jin. Saya itu tadi hadirkan salah satu kodam Bapak Darma, konjenengan yang hadir. Saya pendamping. Konjenengan pendampingnya. Mohon maaf sebelumnya, saya protek dulu untuk kebenaran yang jenengan sampaikan ke kami. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin beliau Sang Yang Nurjaya Nirwana, bila bukan yang asli yang saya tarik masukkan di ruang medium ini, cabut, keluarkan sekarang juga. Keluarkan dari ruang medium ini sekarang juga. Mohon maaf sebelumnya saya menghadirkan jenengan ke sini secara tidak sopan. Ini ada beberapa yang ingin tanyakan ke jenengan, sampai tahu detail tentang virus COVID yang kemarin
dirancang sampai mau keluar disebarkan. Sampai perancangnya juga tahu ya Mas? Ya, perancangnya juga tahu. Terus misinya apa? Misinya apa itu juga tahu semuanya. Bisa dijelaskan kepada kami. Beliau itu dapat informasi sedetail itu dari mana? Jujur ya Mbak, jujur aja, nggak apa-apa. Jadi orang Dari orang itu gimana Mbak? Dia dikasih tahu orang atau sekolah atau gimana? orang yang bisa melacak dengan kecanggihan alat yang bisa dilacak dengan tersembunyi dan tidak diketahui. Jadi Bapak ini punya alat ini. Ada, tapi yang memegang itu orang lain. Dia hanya menerima informasinya saja. Dia tahu segala informasi dari manapun dengan kecanggihan alat. Terus alat itu tidak dimiliki umum, orang umum itu maksudnya. Orang-orang tertentu berarti yang punya itu ya. Ya, karena ini rahasia negara. Orang itu mempunyai jaringan. Oh, Jadi orang itu hanya menerima informasi dengan menyuruh orang untuk mendapatkan data-data dari manapun yang ia kehendaki, termasuk data dari negara luar pun dia tahu. Ini orang yang tersembunyi, yang bisa membuka data-data rahasia, yang mempunyai jaringan internasional, keluar banyak jaringannya dari setiap suatu negara itu bisa berkomunikasi, tapi tidak diketahui. Itu jaringan internet juga akan disodon. Nah, sampai beliau juga menjelaskan itu uang juga tidak bisa diambil ya. Sampai detail juga itu beliau menjelaskan itu. Apapun itu bisa terdeteksi atau bisa tahu karena dia mempunyai informan dari luar. Kejadian dari sana bisa ditangkap dan diterima dan dilaporkan kepada orang itu. ini setiap negara ada. Ya, Gitu ya. Jadi Bapak ini perwakilan untuk Indonesia gitu maksudnya. Jadi dia yang ngasih tahu keadaan dunia. sebenarnya bukan. Gimana? Dijelaskan Pak. Cuma dia tahu. Dia tahu. Berarti dia bukan karena kepintarannya dia ya berarti, atau seperti apa? Dia hanya menerima saja, menerima informasi saja. Tapi dia juga sebagai otak untuk menjalankan suatu keinginan yang dia inginkan, informasi dari mana dia menyuruh orang untuk mendapatkannya. Tapi dari semua hal yang disampaikan Bapak itu, apa semuanya benar? Memang Gimana? Kasih penjelasan kita biar paham Mbah, seperti apa penjelasannya. sudah saya katakan, ada jaringan atau kelompok Oke. orang yang bisa mencuri data Ya. atau rahasia itu tanpa diketahui. Saya ketahui. Ya, yang saya tanyakan itu kan begini. Dari semua informasinya Bapak ini, apa itu semuanya betul akan terjadi atau apa informasinya valid atau tidak?
tergantung kondisi dan situasi. Nggih. Orang itu akan menjalankan rencana. Heeh. Jika suatu negara itu sudah goyah Heeh. atau perekonomiannya akan digoyahkan Heeh. dengan cara yang sudah direncanakan. Heeh. Jadi melihat kondisi dan situasi negara tersebut yang akan diberikan rencana itu. Berarti semua negara di dunia itu ada yang mengontrol ya berarti? Benar. Semua negara itu mempunyai jaringan. Jaringan itu mempunyai kesatuan. Informan itu yang tahu. Kita mungkin kembali lagi ya Gus. Nah. Jadi kita flashback aja yang sudah terjadi aja, kita bahas seperti COVID itu Mbah. COVID itu kan seperti Bapak ini ada yang merencanakan dari tahun 2015 2010 ya 2010 sudah dirancang. terus 2015 untuk negara lain. Nah. Di negara Indonesia adalah 2020. Betul seperti itu Mbah informasinya. Memang ada rencana. Sudah lama. Iya. Tapi melihat suatu kondisi, sudah saya katakan tadi, jika kondisinya sudah siap untuk dicarikan keuntungan dari beberapa orang, itu pasti akan dijalankan. Iya. Jadi betul apa yang diobrolkan Bapak ini ya, seperti yang sudah terjadi adalah COVID, Gus. Kemudian ini Pak, untuk shutdown internet dan jaringan listrik yang rencananya mau kapan itu Juga disampaikan sama beliau. disampaikan apa dari penglihatannya Mbah mungkin akan terjadi tidak seperti itu? Apapun itu bisa terjadi. Iya. Karena orang itu hanya mencari keuntungan saja. Ada suatu orang-orang tertentu yang ingin memperkaya dirinya dengan memanfaatkan situasi. Memanfaatkan situasi ya Mbah. Ya, Oke. Kita kembali lagi ke Bapak D. Bapak kita memanggilnya Bapak D saja ya Mbah nanti. Soalnya untuk konten jadi takutnya nanti ada yang melukai atau salah paham. Jadi kalau melihat dari Bapak D ini, dia motivasinya apa sih untuk negara kita kok sampai seperti ini beliau? sebenarnya tidak banyak orang tahu tentang rahasia ini. Iya. Dia itu tahu seluk-beluk dari luar yang akan menimpa suatu negaranya. Iya. Jika orang itu mencari informasi sebelum kejadian, maka tidak akan disebarluaskan. Iya. Jika disebarluaskan, akan membahayakan dirinya. Jika orang itu tidak mempunyai kekuatan atau backingan dari orang luar, tidak akan berani untuk menyampaikan. Jadi itu bukan sembarangan. Dari orang itu punya tujuan lain untuk diketahui kepada khalayak umum, biar semua orang itu tahu kebenarannya. Biar waspada gitu maksudnya ya Pak. Iya. Jadi Bapak D ini punya dekengan ini Mbah ya, punya dekengan pusat mungkin ya. Kuat sekali nih dekengannya berarti. Ya. Dan dia berani ngobrol rahasia Gus. Jangan itu rahasia negara ya disampaikan sama ke beliau. beberapa konten Mbah, ke beberapa konten kita itu ada. Ya karena itu sudah terjadi. Iya. Kalau penglihatannya Mbah apa ini yang mungkin yang ada dalam pikirannya Mr. D ini next ke depan ini apa yang akan terjadi? Kita bukan meramal ya Gus, bukan meramal, kita hanya bertanya-tanya, hanya bertanya ke jenengan. Sebenarnya dia memberikan informasi untuk khalayak umum sebagai tanda biar semua orang itu
waspada. Waspada. Hati-hati, jangan mudah tergoyahkan. Kalau orang itu memang mempunyai prinsip dan keteguhan hati, ditimpa apapun itu tidak akan goyah. Keyakinan yang ditancapkan. Kalau orangnya tidak mempunyai keyakinan, mudah saja terombang-ambing, mudah saja tertipu. Ya. Karena ada permainan dari luar untuk suatu kepentingan. Ya. Entah itu kepentingan pribadi atau orang banyak, yang penting menghasilkan. Jadi orang itu akan dijadikan boneka sebenarnya. Ketakutan karena jika tidak ikut apa yang dijalankan, dia seolah-olah tidak mendapatkan keuntungan. Ya, jadi kalau bisa semua orang itu tunduk, ya bisa dipermainkan, mudah dipermainkan, mudah mengikuti apa yang diinginkannya, dijadikan sebuah boneka, bisa disuruh apapun. Betul. Salah satunya yang sudah terjadi Gimana? dari rencana virus corona itu, Ya. semua orang diberikan vaksin, disuntik. Itu sebenarnya orang-orang ketakutan. Jika tidak disuntik, dia akan seolah-olah akan mati. Tapi untuk orang yang beriman, punya keyakinan yang kuat, tidak akan. Karena itu salah satu permainan dari orang luar untuk memanfaatkan keuntungan dari dirinya. Sudah saya katakan, orang itu mudah untuk disuruh, dipengaruhi. Karena jika tidak mau menurut, dia akan ditakut-takuti. Banyak yang tidak diketahui oleh khalayak umum apa tujuan dan rencana itu. Sebenarnya manusia itu akan dijadikan boneka, itu aja. Demi kepentingan. Ya, Beliau juga menyampaikan dunia ini dikontrol. Sampai dari ada logonya di virus Iya. COVID itu kan ada logo apa itu Gus? AI itu apa itu? AI. Nah, AI. AI itu kode, sebuah Nah, kode ya. sebuah kode. Beliau juga menyampaikan itu juga kode itu. detail juga. Iya. Untuk ke depan bangsa ini akan dikontrol, rancangan untuk ke depan itu bagaimana? Beliau tahu tidak? jelas tahu. Apapun yang direncanakan itu, orang itu sudah tahu. Ya silakan disampaikan kalau boleh disampaikan, monggo. Rencana itu sebenarnya untuk membingungkan manusia. Seperti yang kamu katakan, masalah listrik ataupun Internet tadi. internet. Jika itu diputus, orang yang sudah kecanduan tanpa internet tidak bisa apapun itu, akhirnya dia akan menurut kepada orang yang mempunyai itu. Oh, gitu ya. Sudah saya katakan tadi, jadi orang itu dijadikan robot. Kemanapun orang itu bisa terdeteksi keberadaan, jumlah populasi manusia itu semua bisa terdeteksi. Berarti dengan virus itu juga Ya, sudah dikontrol ya? sudah untuk dikontrol. dikurangin. Benar. Jadi populasi manusia itu bisa dikontrol dengan dimasukkan sejenis yang di dalamnya itu yang bisa dilihat dengan alat-alat canggih yang sudah diciptakan. Yang saya bertanya-tanya ini Gus, dari sosok beliau itu, kan beliau kan menyampaikan sedetail itu. Beliau itu tahu tidak dalang dari otak
negara yang mengontrol seluruh dunia ini? Tahu. Siapa? Negara mana? Silakan dijelaskan. Yang pasti negara terkuat. Dan itu bukan hanya itu aja, dia mempunyai suatu kelompok. Negara itu bukan hanya negara yang terkuat itu saja. Ya, mungkin ya Gus, mungkin ini Dia seperti menjajah, ada penjajah baru. Benar mungkin, sekali. tapi dengan sistem yang baru. Kalau dulu kita kan berperang lewat fisik ya mungkin ya. Sekarang kita mungkin penyusupnya itu lewat begini-begini hal yang Ya mungkin lebih mudah orang itu berpikiran, karena kalau dijajah secara fisik itu akan berontak. Tapi kalau secara zaman sekarang mungkin digital ataupun zaman yang modern, Ya. itu lebih mudah. Ya. Oh. Jadi memang misinya mungkin kalau penangkapan saya, Mbah, pemahaman saya mungkin ini adalah ingin menguasai negara tapi dengan cara yang halus, mungkin seperti itu ya. Mungkin seperti itu, Mbah, yang penjelasannya ya. Betul atau salah, Mbah? Ya, dengan dilumpuhkannya penerusnya. Mbah, saya boleh bertanya satu, Mbah, mungkin agak sensitif ya, Gus, mungkin ya. Kalau mungkin pemilu ini mungkin di setting itu juga mungkin, Mbah. Ada settingan termasuk itu tidak, Mbah? Pemilihan presiden itu, Mbah. Ya, ada Ada ya, Mbah? dari orang luar. Oke. Nanti merugikan apa nih nanti untuk kita, untuk bangsa kita, untuk Nusantara ini, settingan apa sih yang bisa merugikan kita? Dari orang luar itu, orang memilih mencalonkan suatu presiden. Iya. Jika orang itu menjadi presiden, dalahnya orang luar itu. Jadi orang luar itu bisa menyuruh apapun. Maksudnya seperti itu. Oh, berarti nanti mungkin dijadikan wayang ya mungkin. Ya, Oke. ada yang menyetir. Terus efeknya apa ini, Mbah, untuk rakyat mungkin, untuk rakyat Indonesia? Ya jelas sengsara. Sengsara pasti ya, Mbah. Ya, Apa yang perlu kita antisipasi untuk itu, Mbah? Kita harus seperti apa ini? ya jangan mudah percaya dengan orang lain. Gitu ya. Iya. Berarti sosok beliau itu menyampaikan sesuai kenyataannya. Betul ya, Mbah. Mungkin sesuai itu ya, apa yang disampaikan beliau itu memang sesuai seperti itu. Iya. Intinya beliau itu menyampaikan apa yang terjadi, inilah gitu. Iya, Nah, ini loh, yang di dunia luar itu seperti ini. Nah, Mungkin ya. makanya karena beliau juga menyampaikan ini dikontrol, dunia ini dikontrol Iya, gitu loh. betul. Sedetail juga itu beliau menyampaikan. Garis besarnya, Mbah, untuk kami bangsa manusia, sebelum atau rancangan-rancangan dari luar masuk, antisipasi dari kami. Ya tergantung manusianya. Ya kuatkan keyakinan saja Iya. untuk manusianya. Tidak usah mengikuti zaman yang sudah modern ini. Ikut sana, ikut sini, akhirnya tidak ada manfaatnya, kerugian yang akan menimpanya jika tidak mempunyai pendirian. Nah, contohnya yaitu tadi disuntikan suatu itu, Vaksin, ikut Pak. vaksin. Akhirnya kan dikontrol ya. Betul. Kalau kita tidak vaksin tidak boleh pergi, Gus, keluar kota sih. Ya mohon maaf ya, mungkin ya memang seperti itu ya. Iya. Settingannya seperti itu di negara, memang seperti itu. Vaksin itu macam-macam. Yang disuntikan kepada masyarakat umum dan pejabat tidak sama. Oh, beda. 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 Itu Apa permainan. bedanya? Bedanya dari apa itu? Dari dosis atau dari apa itu? Dari kandungan. Oh, Kandungan. kandungannya. Kalau ke kita nih yang masyarakat masyarakat biasa nih. Kita nih, Mbah. Apa isinya, Mbah? Ya sudah saya katakan tadi, sebagian itu ada yang bisa melacak, dimasukkan ke dalam tubuh manusia dan mengurangi
kekebalan tubuh sebenarnya. Oh gitu. Ya, Jadi kalau melacak ini melacak seperti apa, Mbah? populasi itu akan dikurangi. Iya, maksudnya kalau melacak itu melacak seperti apa nanti mereka? Ya terkontrol, biar bisa dikontrol dari sana. Oh, oke. Apapun. Oh, Jika iya. orang itu menciptakan suatu alat, dia pasti akan mengikuti. Jika tidak mengikuti, otomatis di tubuhnya itu akan berontak. Oh, jadi zat yang terkandung itu Ya. bisa mempengaruhi pikiran kita untuk mengikuti itu gitu. Dia harus mengikuti itu. Kalau tidak mengikuti kan Oke. tidak bisa. Oke, itu kalau pejabat nih apa ini kalau untuk pejabat? Apakah lebih kejam kita atau lebih kejam pejabat? Sebenarnya lebih kejam masyarakat umum. Waduh, masyarakat umum. Ya, kalau yang disuntikan itu kadang tidak ada apa-apanya. Kalau di pejabat itu hanya permainan saja. Biar orang itu mengikuti. Oh iya, seperti atasannya, Seperti atasanku atasannya. mau gitu mungkin Benar. atasannya harus mau. Ya. Berarti korbannya tetap wong cilik Gus ya. Tetap wong cilik lagi, kita lagi yang korban. Ya intinya beliau sudah menyampaikan dari COVID, dari kejadian yang akan terjadi itu dari jaringan internet. Ya mungkin kita harus berterima kasih kepada Mr. D inilah Ya. untuk sudah mengingatkan banyak orang beliau. Ya intinya beliau menyampaikan itu sesuai kenyataan, inilah dunia Ya. ini sudah dikontrol Ya, gitu lah. dunia luar itu seperti ini, waspadalah gitu maksudnya. Ada lagi yang mau disampaikan? Walaupun orang itu menyampaikan kebenaran, Ya. Ya. tapi banyak orang-orang yang mencegah atau menutupi biar orang itu tidak dipercaya. Sebenarnya itu banyak orang yang tidak suka. Ya, memang seperti itu, Mbah, manusia memang seperti itu. Beliau juga menyampaikan kalau yang tahu itu orang-orang yang spiritual. Beliau juga Kok seperti itu gimana, Mbah? Kok Nah, orang iya. kok pilihannya orang spiritual sih, Mbah? Beliau melihat apa ini kalau spiritual? Apa beliau juga orang spiritual? Ada keturunan, Oh, memang otaknya cerdas di atas rata-rata. iya. Yang dimaksud tadi itu ada sangkutnya dengan orang yang mempunyai keyakinan, keteguhan hati. Maksudnya seperti itu. Jadi orang itu tidak mudah tergoyahkan. Jadi ada mungkin Gus apa? Karena bisa sampai membeberkan kemana-mana, bisa Betul. mencari data yang Betul. seluas-luasnya. Detail sekali. Beliau menyampaikan itu sangat detail. Sampai menyampaikan undang-undang apa? Omnibus Law dan Iya. lain-lain itu detail sekali loh, Mbak. Ya, mungkin ada tambahan, Gus. Kalau kita mengorek lagi bakal lebih Panjang. lama lagi, lebih Iya. panjang lagi mungkin. ya intinya beliau itu menyampaikan sesuai kenyataan yang Ya. sekarang ini. Ya, Kalau dunia itu sudah dikontrol dari betul, luar. betul. Ya, mungkin pesannya mungkin ya kita harus lebih berhati-hati, lebih Ya. dikuatkan lagi keimanan dan keyakinannya, gitu, Mbah ya. Ya benar. Lebih yakin lagi, lebih mendekatkan dirilah kepada yang Maha Kuasa. Mohon maaf sebelumnya. Jenengan agamnya nggih? Ya. Dari keturunan. Dari leluhur. Ya. Terima kasih sudah hadir ke sini. Sudah menyampaikan banyak hal. Nah, sesosok pendamping dari Mr. D. Mr. D. Terima kasih sudah disampaikan sedikit kepada kami. Bila saya tidak sopan menghadirkan jenengan, saya mohon maaf. Saya juga mohon maaf, Mbah ya. Silakan kembali ke tempatnya dan keluar dari ruang medium ini. Semua fotonya dibawa, semua efeknya dibawa ya, Mbak. Monggo silakan saya bantu keluar dan kembali ke asalnya. Keluar dari ruang medium ini secara pelan-pelan. Silakan keluar sampai bersih dari ruang medium ini. Seru sekali ya, Gus. Nggih. Alhamdulillah. Itu tadi sesosok dari pendamping kodamnya
Mr. D kah? Mr. D. Ya, beliau menyampaikan itu sesuai kenyataan, sesuai yang terjadi. Kalau dunia ini sudah dikontrol dari dunia barat. Ada lagi Gus, monggo tambahan. Sudah. Cukup kalau saya. Ya. Cukup nggih. Itu konten kami membahas tentang pendamping dari Mr. D. Saya akhiri konten kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.